Hai guys, balik lagi bersama Onti di channel Megami Channel. Kali ini kita akan membahas episode Geats yang ke-11 ya. Opening dibuka dengan Sumuri yang lagi ngerangkum episode sebelumnya nih. Biasanya kan ada Keiwa ya yang lagi bikin diary. Nah sebenarnya si Sumuri sama Girori ini udah nggak nyaman nih main keluarga-keluargaan sama si Ace. Dan Girori udah ngerti nih tujuannya si Ace. Si Ace ini pengen jadi staff di GP karena dia udah nulis keinginan itu di kartu desire-nya ya guys. Si Ace juga pengen tahu nih sistem dan seluk-beluk yang ada di DGP ini. Makanya si Girori ini minta tolong Hareruya Win untuk ngalahin si Ace. Tapi si Sumuri ini merasa nggak adil ya, karena harusnya staff ini netral ya ke semua pemain. Ternyata seorang game navigator punya perasaan juga ya guys. Lalu ada Keiwa nih yang dari episode kemarin kerjanya main lotre mulu. Disuruh nyari kerja sama kakaknya juga males. Beda banget ya sama Keiwa yang dulu yang tetap optimis dan pengen perdamaian dunia. Keiwa yang sekarang malah jadi pesimis dan gampang nyerah. Nah, usut punya usut, ternyata kalau pemain DGP keluar ini, tulisan dia di kartu desire juga bakal hilang ya dari memorinya. Jadi kepribadiannya juga agak sedikit berbeda. Pantas aja si Neon pasrah dijodohin sama ibunya. Padahal kan keinginan dia pengen dapet cinta sejati. Terus pas Keiwa mau berangkat kerja, tiba-tiba bis yang dia tumpangi ini masuk ke Jiamar area. Nah di dalam bis ini ada kakak beradik yang masih sekolah ya, dan juga ada si supir. Nah kalian nyadar gak sih waktu anak kecilnya ini main game ada gambar Tycoon, dan juga ada lotre yang bergambar Tycoon juga nih. Kira-kira apakah ini pertanda ya kalau si Keiwa ini bakal jadi Kamen Rider Tycoon lagi? Nah mamanya Neon curiga nih benda apa sih yang dikasih sama Neon ini. Sebenarnya ayahnya Neon mungkin ada hubungannya nih sama DGP ini. Terbukti waktu si Sumuri datang ke rumah dia dengan santuy aja tuh nerima si Sumuri. Terus DGP kan kompetisi yang berbahaya ya guys, waktu-waktu bisa mati juga nih ridernya. Tapi kenapa ayahnya Neon ngizinin Neon jadi peserta ya? Ya emang sih mungkin menurut dia Neon ini bisa melindungi diri sendiri. Tapi tetap aja Neon ini kan anak tunggal ya guys. Terus ternyata Ace juga curiga nih sama ayahnya Neon. Soalnya ayahnya Neon kan orang berpengaruh di Kurama Zaibatsu. Nah kalian pasti ingat kan tujuan lainnya si Ace ini untuk main DGP, yaitu ingin menemukan ibunya. Tapi kalau setiap dia nulis keinginan itu di kartu desire, selalu terhapus ya dengan sendirinya. Makanya kayaknya dia ini pengen jadi staff DGP, soalnya keinginan yang satunya ini nggak bisa dipenuhin. Nah permainan pun dimulai ya. Misi kali ini adalah melarikan diri dari labirin. Mereka juga harus melindungi orang biasa yang ikut terjebak ya. Nah si Panjek ini bakalan ngelindungin si Sumuri. Oke baby. Terus kalau Yamato mendekat, kalung tanaman yang ada di leher mereka ikut mencekik mereka ya. Udah gitu sekarang monster Yamatonya pakai baju matte. Jadi monster ini tuh kayak monster lawak ya. Dibikin serem tapi tiap episode selalu aja ada tingkah konyolnya mereka gitu loh. Ya mungkin buat ramah anak kali ya. Nah terus di tiap pintu juga memiliki masing-masing kode ya guys. Nah akhirnya mereka melawan monster Yamato nih guys. Monsternya juga bisa berevolusi nih, mereka bisa jadi rider juga. Terus kalau mereka dikalahin juga mereka bakal bangkit lagi nih. Nah si tukang review bakal alias si Ace nyobain beat bakalnya punya Nago nih. Di tangannya si Ace, satu serangan pamungkas udah ngalahin banyak monster ya. Nah, Game Master juga ngasih para rider item nih untuk membantu mereka mengalahkan monster. Nah, kalian bisa lihat ya, si Game Master ini lagi nelpon seseorang.
Dia ini kayak semacam petani ya yang membudidayakan Jamato. Terus ternyata rumah kaca itu banyak bayi Jamato ya guys. Ini agak bingung ini ya. Sebenarnya Jamato ini bentuknya kayak alien, tapi dia ini tumbuhnya kayak tanaman gitu. Jadi dia numbuhnya ya di rumah kaca. Jadi sebenarnya Jamato ini apa sih? Terus kalian bisa lihat ya di situ juga ada driver dan core ID yang rusak. Kira-kira siapa sih petani ini? Kok bisa ya dia nyiptain Jamato? Nah ini teori konspirasi dari Aunty aja nih. Ini kayak semacam plot twist ya, nggak tahu salah atau benar. Nah si petani Jamato ini mungkin ya plot twistnya ini si Girori ini kan ingin nyingkirin Gits. Tapi musuh yang berbahaya sebenarnya ya si petani ini. Nah nanti si Girori ini akan meminta pertolongannya si Ace nih untuk ngalahin si petani ini. Nah ini tuh kayak udah semacam tradisi ya bahwa musuh besarnya Kamen Rider itu ada di organisasi itu sendiri. Lalu tiba-tiba si Pang Jack udah tahu nih cara mecahin kodenya. Hal itu pun diketahui Buffa ya dan bikin dia curiga sama misi terselubungnya si Pang Jack ini. Para rider dan rakyat biasa pun mulai terdesak ya. Si kakek alias Kamen Rider Kailau ini berusaha banget untuk nolongin orang-orang walaupun dia tahu dia akan kalah. Dia rela ngorbanin hidupnya demi anak-anak yang dia tolong ya, karena menurut dia ini anak-anak ini masa depannya masih panjang ya. Terus Keiwa kayaknya mulai tertohok nih dengan ucapan si kakek. Nah si Ace udah make item tambahannya nih, namanya Fever Rice Buckle ya guys. Desainnya ini mirip mesin judi pachinko ya. Golden Fever! Golden Fever! Gabungan Fever Rice Buckle dengan Boost Buckle ini memberikan Gits kemudahan dalam menyerang si monster Jamato ini. Terus ada adegan slow motionnya ya, kayak film Matrix. Apalagi motor Gits juga bisa diajak nyerang monsternya barengan ya. Tapi permainan gak berakhir gitu aja. Masih ada sisa satu monster Jamato yang bisa Henshin nih guys. Lalu kita bisa lihat episode selanjutnya ya. Ada Keiwa nih yang lagi megang Ninja Rice Buckle. Apakah dia di episode minggu depan akan menjadi Kamen Rider lagi? Karena nggak mungkin ya orang-orang ini muncul kembali tanpa suatu alasan ya. Pasti mereka ini ya ada alasan tertentu lah kenapa mereka muncul kembali. Nah penasaran kan? Kita tunggu aja yuk episode selanjutnya. Nah sekian review dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.